Oke, baik. Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan semua. Baik, puji syukur di pertengahan minggu kita kembali untuk berkumpul ya sebagai jemaat. Kita mau berdoa. Tentu pada saat yang sama saat ini di RAC sedang ada blok kelas, jadi kita mendoakan itu juga. Dan sambil sebelum kita berdoa, kita mau belajar firman Tuhan. Saya ajak kita buka Alkitab kita ke dalam surat Ibrani. Coba kita buka. Dan di Rabu malam ini, sudah beberapa minggu, cukup banyak minggu, saya mengajak kita untuk belajar dari kitab atau surat-surat. Ya, kitab perjanjian baru yang adalah surat-surat. Memang kita tidak sistematis atau bagaimana, tapi kita mengambil perikop-perikop yang ada di dalam surat-surat di sini. Ya. Dan seluruh Alkitab itu bermanfaat bagi kita. Ya, namun surat-surat dalam perjanjian baru ini adalah yang spesifik ditulis untuk kita, ya, untuk orang percaya perjanjian baru. Kalau kita baca perjanjian lama, itu ditulis untuk Israel. Nah, memang ada banyak prinsipnya, kita bisa belajar dari sana. Ya, tapi ada hal-hal yang harus kita pertanyakan dulu. Oh, ini langsung saya lakukan atau harus saya lihat dulu prinsipnya, gitu kan? Jadi misalnya kita baca tentang persembahan domba, tentang apa segala macam, memang itu semua bermanfaat, tapi tidak juga langsung kita lakukan. Tetapi kalau yang di dalam perjanjian baru, apalagi yang surat-surat, ini memang spesifik ditulis untuk kita di zaman ini. Jadi sudah langsung tertuju kepada kita. Oleh karena itu kita perlu sangat-sangat mencamkan apa yang dikatakan. Nah, yang lalu kita melihat Ibrani pasal 12, yang lalu kita baca ayat 1 sampai ayat 2 dan 3 ya, kita bicara mengenai perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hari ini saya mengajak kita untuk berlanjut sedikit. Kita akan baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Oke. Dan kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Jemaat sekalian silakan mengikuti dengan seksama ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai 11. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram, dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh didikan, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu, atas kata-kata yang telah dipenakan oleh penulis surat ini yang kemudian Engkau pelihara sampai ke tangan kami hari ini. Dan kami membacanya Tuhan. Dan Engkau memelihara itu karena ini adalah firman-Mu, firman yang kuat, yang berkuasa untuk mengubah kami, menasihati kami. Untuk itu pimpinlah supaya kami belajar banyak darinya pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tema khotbah kita sesuai dengan tema perikop yang baru saja kita baca, ini adalah mengenai derita dan disiplin. Derita dan disiplin, saudara kasih Tuhan. Dan benar, ya ini adalah hal yang akan kita temui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
sebagai manusia, sebagai orang yang diselamatkan, ya, kita bisa mengalami penderitaan dan kita bisa mengalami disiplin. Dan oleh karena itu kita perlu memahami ini supaya kalau kita menjumpai hal tersebut dalam hidup kita, kita paham apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus menyikapinya. Dan memang di Rabu malam ini kita tidak punya waktu yang terlalu panjang. Sebenarnya saya ada 4 poin yang saya ingin ajak kita lihat mengenai derita dan disiplin di sini. Kita lihatlah, moga-moga kita bisa membahas semuanya di sini ya. Yang pertama, saya mengajak kita melihat ayat yang keempat di sini, di mana Tuhan memberikan kita suatu poin, yaitu kita harus memiliki perspektif tentang derita. Ya, kita harus memiliki perspektif tentang derita, tentang kesusahan, tentang penderitaan yang kita hadapi. Namanya manusia, kita tidak suka menderita, kita tidak suka dengan susah. Ya, tidak ada orang yang sengaja cari-cari susah, ya. Sengaja cari penderitaan, tidak ada, gitu ya. Namun kadang-kadang kita bisa putus asa dalam penderitaan. Kadang-kadang kita memiliki perspektif yang salah tentang penderitaan. Ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan jahat atau Tuhan meninggalkan kita atau lain sebagainya. Orang-orang Yahudi yang menjadi penerima surat Ibrani di sini, mereka adalah orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus. Ya, lalu tiba-tiba mereka mendapat tantangan. Ya, mereka mungkin dianiaya, mereka mungkin ditekan, mereka mungkin dikucilkan oleh kelompok Yahudi yang lebih besar, dan mereka mulai mengalami penderitaan. Mereka mengalami penganiayaan di situ. Dan itu membuat mereka agak bimbang malah. Itu membuat mereka mulai goyah. Dan itu salah satu alasan Paulus menulis surat Ibrani ini. Untuk menguatkan mereka. Jangan tinggalkan iman. Ya, jangan, apapun yang kalian alami, jangan melepaskan kepercayaan. Sebab besar upah yang menanti, kata Paulus. Ya. Dan salah satu hal yang Paulus lalu ajak mereka untuk lihat adalah, toh penderitaan yang kalian alami ini, kalian harus lihat dalam perspektif yang benar. Saudara Tuhan. Ya. Dan kita juga harus memiliki perspektif yang benar. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan di sini, Tuhan mengajarkan bahwa memang dalam kehidupan di dunia sekarang ini kita bisa mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan kita adalah penderitaan yang masih dapat kita tanggung. Itu adalah yang Tuhan ingin kita pahami di sini. Ayat yang keempat dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, katanya. Belum sampai mencucurkan darah. Ya. Dan intinya Paulus ingin berkata di sini bahwa penderitaan bisa ada dalam hidup ini. Tetapi apakah penderitaan kita sudah lebih besar daripada semua orang lain? Tidak. Ya. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang manusiawi, yang biasa dialami oleh manusia. Ini cocok dengan firman Tuhan lain. Coba kita buka 1 Korintus. Kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. Ini ayat yang sebenarnya sangat menghibur bagi kita. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Dan Paulus juga adalah penulis dari surat ini. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Tanya di sini. Pencobaan biasa. Sebenarnya dalam pengertian di sini adalah pencobaan yang manusiawi, yang biasa dialami oleh manusia. Ya, Tuhan tidak kasih kita pencobaan untuk malaikat, untuk roh, apa segala macam. Kita dikasih pencobaan yang manusiawi, yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tanya di sini ya. Jadi balik lagi ke Ibrani pasal 12 di sini. Apa yang dialami oleh orang-orang Kristen yang latar belakang Yahudi di sini? Ya, mereka ada menderita. Ya. Tetapi Paulus bilang, tenang. Ya. Toh penderitaan kamu adalah penderitaan yang sesuai dengan janji Tuhan, tidak melebihi kekuatan kamu. Bahkan dalam kasus orang Ibrani, belum sampai mencurahkan darah. Belum sampai mencurahkan darah sini adalah eufemisme, maksudnya mereka belum sampai dituntut mati martir. Gitu ya. Mereka belum sampai dituntut untuk kehilangan nyawa mereka, maksudnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, maka sebenarnya ayat ini bisa diterapkan kepada kita juga. Ya. Saya rasa di antara kita di sini belum ada yang dituntut mati martir, benar kan? Ya. Kalau keluar darah gara-gara main bulu tangkis terus jatuh kakinya keplecok keluar darah, nah itu ada, saudara. Ya. Tapi bukan itu maksudnya. Gitu. Maksudnya di sini adalah
belum mencurahkan darah, belum curahkan darah. Maksudnya adalah dia belum ada yang sampai dituntut mati martir. Ya. Dan ya, benar. Untuk kita pun sebenarnya benar demikian. Bahkan kalau sampai kita dituntut mati martir pun, itu pun tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi pencobaan yang kita alami di sini. Dan Tuhan ingin kita memahami bahwa kalau kita mengalami penderitaan, coba kita punya perspektif yang benar dulu. Ya, karena kalau kita menderita, seringkali kita merasa penderitaan kita adalah penderitaan yang paling besar sedunia. Karena kita yang sedang merasakannya. Dan kita sering mengira, aduh kasihan sekali saya. Ya. Namun, ternyata kita melihat, penderitaan kita adalah penderitaan yang manusiawi. Ya. Yang biasa dialami manusia dan Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan tidak semua penderitaan itu buruk. Karena ada tujuan penderitaan. Salah satu tujuannya adalah disiplin. Nah, kita masuk kepada poin disiplin sekarang. Ya. Jadi tadi yang pertama, Tuhan mengajak kita melihat di ayat yang keempat adalah perspektif tentang derita. Ya. Lalu kita masuk ke ayat 5 dan 6. Ya, 5, 6, dan 7 bisa dibilang sini. Di mana Tuhan memberikan prinsip dalam disiplin. Prinsip dalam disiplin. Kalau tadi ada perspektif tentang derita, kita melihat di sini ada prinsip tentang disiplin. Ya. Dan ini nyambungnya apa sih dari ayat 4 sampai ayat 5? Kok dari derita tiba-tiba lari ke disiplin? Ya. Karena nyambungnya adalah begini. Nyambungnya adalah bahwa tidak semua penderitaan itu buruk. Ya. Ada penderitaan yang baik. Gitu. Ada penderitaan yang sengaja Tuhan datangkan sebagai suatu bentuk disiplin. Ya. Dan oleh karena itu ada prinsip tentang disiplin yang Tuhan sampaikan di sini. Ya, dan kalau kita lihat di sini, ya, di ayat 5, kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Di sini. Ada beberapa prinsip yang kita bisa tarik di sini. Ya. Yang pertama adalah bahwa penderitaan adalah bagian dari disiplin. Ya. Ini yang nyambung tadi kayak 4. Penderitaan bisa Tuhan pakai sebagai bentuk disiplin. Ya, karena itu adalah salah satu peringatan Tuhan. Salah satu cara Tuhan untuk menarik perhatian kita. Untuk memberitahu kita bahwa sesuatu yang kita lakukan itu buruk. Penderitaan bisa Tuhan pakai. Memang tidak semua penderitaan itu disiplin dari Tuhan. Ya, kita tahu itu. Ya. Dan di Rabu malam sekitar mungkin setahun 2 tahun lalu kita baru saja menghabiskan seri Ayub, masih ingat ya? Kita ada bicara Ayub panjang lebar di situ. Ya. Dan waktu kita bicara Ayub, jelas Ayub mengalami penderitaan. Tapi itu bukan suatu bentuk disiplin. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa Ayub adalah orang yang benar. Ya, dia orang yang hidup saleh dan lain sebagainya. Malah teman-temannya semua mengira Ayub ini kena hukum apa ini? Ayub ada dosa apa? Jadi bukan berarti setiap penderitaan itu disiplin dari Tuhan. Ya, kita tidak boleh berasumsi seperti itu. Namun Tuhan bisa memakai berbagai jenis penderitaan sebagai bentuk disiplin. Tuhan bisa memakai. Ya. Jadi kita jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu cepat untuk menghilangkan kemungkinan kalau misalnya kita menderita, kalau misalnya kita sakit, kalau misalnya kita mengalami suatu kesusahan, ya kita perlu bertanya kepada Tuhan, atau kita perlu mengecek hati, kita perlu introspeksi diri. Memang tidak semua penderitaan adalah disiplin memang, tapi tidak ada salahnya, sama sekali tidak ada salahnya bagi kita untuk introspeksi, ya. Untuk bertanya, ya, apakah ini suatu disiplin dari Tuhan. Ya. Dan kita harus jujur dengan diri kita sendiri tentunya. Apakah memang Roh Kudus sebenarnya ada bekerja dalam hati saya tentang sesuatu dan saya tidak merespon Tuhan dan saya membangkang, ada suatu dosa yang memang saya sedang lakukan. Ya. Karena Tuhan bisa memakai penderitaan sebagai disiplin. Coba kita buka contoh di dalam Alkitab ya, 1 Korintus pasal 11 di sini. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-30, coba kita lihat. Dan rupanya di jemaat Korintus ada orang-orang yang berdosa dalam hal perjamuan Tuhan.
mereka makan perjamuan Tuhan dengan sembarangan. Sehingga di ayat yang ke-30, ya, atau kita mulai dari 29 supaya nyambung konteksnya. Ayat 29, sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Wow, rupanya karena kesalahan orang-orang Korintus ini, Tuhan mendatangkan penyakit kepada mereka. Bahkan ada yang sampai meninggal. Jadi itu bisa menjadi suatu bentuk dari hukuman Tuhan. Kita buka lagi Wahyu di sini. Wahyu pasalnya yang ke-2. Ini dari ayat 21. Wahyu pasal 2 ayat 21, ini Tuhan menulis kepada satu jemaat di kota namanya kota Tiatira. Nah, rupanya di jemaat Tiatira di situ ada seorang perempuan. Nah, kita tidak dikasih tahu namanya, tapi kita dikasih tahu julukannya. Julukannya adalah wanita Isabel. Nah, rupanya dia berbuat dosa dan mengajak anggota-anggota jemaat untuk berbuat dosa. Dan di Wahyu 2 ayat 21 Tuhan bilang, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Ya, jadi sekali lagi, sakit dipakai oleh Tuhan sebagai disiplin di sini. Dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jadi bisa sakit, bisa bentuk-bentuk kesukaran jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Anak-anaknya pun akan kubunuh. Wow, Tuhan bisa juga mencabut nyawa. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa aku yang menguji pikiran dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Oke, kita balik lagi ke dalam Ibrani pasal 12 di sini. Kita belajar bahwa ada disiplin dari Tuhan dan ada beberapa prinsip yang diajarkan di sini. Tadi prinsip pertama adalah bahwa penderitaan bisa adalah bagian dari disiplin. Bisa, tidak harus, tapi bisa. Dan kita harus introspeksi diri. Dan prinsip yang kedua lagi adalah bahwa disiplin, ketika Tuhan mendatangkan disiplin pada kita, itu justru adalah bukti bahwa kita adalah anak. Nah, ini yang ditekankan oleh Paulus di sini. Bahwa ketika Tuhan mendisiplin seseorang, itu justru adalah pengakuan bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan ini adalah prinsip yang menghibur juga. Ini adalah prinsip yang indah. Bahwa, nah, Tuhan kita sebut sebagai Bapa di sorga. Dan bukan percuma kita sebut dia Bapa di sorga. Karena dialah sang Bapa. Dan sebenarnya Bapa-Bapa di dunia ini harus mencontoh Bapa di sorga. Dan sebagaimana Bapa-Bapa di dunia, sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk mendisiplinkan anak-anaknya, itu sebenarnya mencontoh Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga juga pasti mendisiplinkan anak-anaknya. Dan di sini Paulus berargumen, ya sebenarnya ayah lah yang mencontoh Allah, tapi Paulus berargumen dari contoh ayah, demikian juga Allah katanya ya. Makanya Paulus berargumen, di mana ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Dan demikian juga kalau Tuhan mendisiplin kamu, maka kamu benar-benar adalah anak. Dan itu adalah suatu penghibur. Dan ya, saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang ada orang Kristen yang katakanlah ngiri dengan orang yang tidak percaya. Pernah nggak kamu ngiri dengan orang yang tidak percaya? Dimana kalau misalnya orang yang tidak percaya, orang luar, dia berbuat dosa segala macam, kayaknya hidupnya baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalnya Anda sebagai orang percaya, coba-coba main yang nggak bener gitu ya, itu cepat biasanya ketangkep gitu. Ya. Cepat kena konsekuensi. Dulu saya sering bilang ya, kalau waktu masih sekolah, ya biasanya anak yang bandel suka nyontek itu nyontek terusnya nggak ketangkep. Gitu. Tapi kalau anak yang alim gitu ya, tiba-tiba sekali dia mau coba nyontek, nah itu ketangkep di situ. Kadang-kadang heran gitu kan, wih kok ini apa yang jago nyontek ini segala macam udah nyontek dari mana kemana tiap kelas nyontek terus nggak ketangkep sama gurunya. Gitu kan? Begitu anak alim dia agak ngiri sedikit gitu kan, wah saya juga mau nyontek, ketangkap dia. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin anak yang suka nyontek itu udah banyak latihan kali, udah ahli gitu ya. Ya, tapi bukan itu juga gitu ya. Ya kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, kenapa?
Ada ayat lain dalam Alkitab berkata bahwa penghakiman harus mulai dari rumah Tuhan. Ya. Penghakiman mulai dari rumah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan peduli dengan anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu ketika anaknya mulai menyimpang sedikit, Tuhan bilang, nggak boleh ini. Sedangkan kalau bukan anak Tuhan, ya dia mau menyimpang sana kemari, ya memang bukan anak Tuhan. Gitu. Itu nanti untuk penghukuman besar-besaran nanti. Tuhan simpan nanti itu. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu cemburu dengan orang yang kok sepertinya orang luar ya, kita dengar, oh korupsi berapa banyak gitu kan. Atau bikin kejahatan ini, bikin kejahatan itu. Sepertinya fine-fine aja tuh mereka gitu ya. Tenang aja, itu karena mereka bukan anak Tuhan. Jadi Tuhan tidak langsung disiplin mereka sekarang. Mereka itu disimpan untuk sudah penghakiman besar nanti. Ya, tetapi beda dengan anak-anak Tuhan. Gitu. Anak Tuhan, Tuhan mau mengoreksi. Tuhan mau memberikan disiplin supaya kita berhenti berbuat yang salah dan kembali kepada yang benar. Dan ya ini cocok benar ya. Saya sebagai setelah menjadi orang tua yang sebenarnya banyak belajar tentang sifat Tuhan karena saya harus ya, waktu saya jadi suami saya juga belajar ya. Oh, suami kan Tuhan juga ini kan ada hubungan juga Yesus Kristus ya sebagai mempelai laki-laki. Waktu saya menjadi orang tua juga belajar juga begitu ya. Ya karena sesusah apapun, ya misalnya, Anda tahu, mendisiplin orang itu lebih capek yang didisiplin atau lebih capek yang mendisiplin? Gitu ya. Nah, banyak anak itu berpikir, aduh kasihan saya didisiplin. Sebenarnya lebih kasihan orang tua kalian, gitu ya, yang harus mendisiplin, gitu ya. Nah, karena apa? Ya, mesti keluar pikiran, keluar energi, ya. Ini mesti diapain ini anak ini mesti omongin apa, nasihat apa yang tepat dan lain sebagainya. Kalau bisa nggak usah disiplin, udah biarin aja lah gitu. Oleh karena itu kalau menjadi orang tua, ya, kalau melihat anak yang kita nggak kenal bikin onar apa segala macam, ya paling, wih anak siapa tuh gitu kan, ngaco banget seperti itu. Ya udah biarin aja. Gitu. Tapi kalau kita lihat anak kita yang kurang bener, wah ini gawat nih. Ya, ini harus saya tegur, ini harus saya perbaiki. Gitu ya. Ya, dan oleh karena itu, kalau Tuhan mendisiplin kita, ini adalah hal yang baik. Ini berarti kita adalah anak. Ini berarti kita adalah orang yang dikasihi olehnya. Gitu ya. Nah, itu prinsip ya, prinsip yang diberikan. Kemudian ada prinsip apa lagi, saudara kasih Tuhan? Ada prinsip apa lagi? Ada prinsip bahwa disiplin Tuhan itu bersifat progresif. Bersifat progresif. Itu bisa kita lihat di ayat 5 dan ayat 6 di sini ya. Dan ya kita lihat di sini, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Didikan Tuhan. Ya. Nah, kata didikan di sini dari kata paideia dalam bahasa Yunani. Paideia. Ini bicara mengenai pendidikan pada umumnya, kayak instruksi. Ya. Kayak Tuhan panggil dan kasih, nggak boleh begitu. Yang benar begini. Ini masih tahap yang ringan, saudara-saudara. Tapi kemudian kita masuk ke baris puisi selanjutnya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, diperingatkan di sini sudah pakai kata yang lebih keras. Di sini memakai dalam bahasa Yunaninya elenko. Ya. Jadi kalau tadi paideia itu berarti kayak mendidik, ya, menginstruksikan. Kalau ini sudah menegur. Elenko. Menegur. Dan lebih keras lagi adalah baris yang ketiga di sini. Ya. Di mana dikatakan karena Tuhan menghajar. Ya. Menghajar orang yang dikasihnya dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Oh, udah pakai cambuk ini. Ini cambuk ini dapat dari kata mastigoo, ya, mencambuk. Ya. Dan ya, ini berarti sudah berat. Ya, ini hukuman badani, ya, orang dicambuk, ya, dipukul. Ya, dan Tuhan memberikan suatu disiplin yang progresif, ya, yang progresif. Kalau Tuhan akan ingatkan kamu, ya. Kemudian Tuhan tegur, ya. Kalau belum mau juga, nanti Tuhan cambuk. Ya. Atau kalau TB1 mungkin apa, menyesah ya kalau salah. Menyesah, dia mencambuk, menyesah.
Jangan sampai kita ditempeleng oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin kita meresponi dengan baik disiplin Dia. Nah, sesudah menyatakan prinsip-prinsip ini, apa yang Paulus suruh kita lakukan di sini ya? Bagaimana kita meresponi disiplin ini? Ini kita masuk kepada poin ketiga kita, ya, yaitu pendirian terhadap disiplin. Bagaimana kita menanggapi disiplin dari Tuhan? Ya. Dan ada dua hal yang tidak boleh kita lakukan. Coba kita lihat di sini, ya, ayat yang ke-7, gitu kan? Bersabarlah. Anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah, katanya di sini. Oke. Jadi kita harus bersabar. Ya, kita harus menerima disiplin Tuhan. Ya, kita harus bersabar. Ya. Dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Apa itu? Ayat yang kelima tadi, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya. Kemudian janganlah putus asa. Jadi dua hal ini tidak boleh kita lakukan. Satu, anggap enteng. Dua, putus asa. Yang harus kita lakukan adalah kita bersabar, kita memahami kenapa Tuhan mendisiplin kita. Dan kita bersabar di dalamnya. Kita tidak boleh anggap enteng. Apa itu anggap enteng? Anggap enteng berarti kita tidak mempedulikan disiplin Tuhan. Dan ini terutama kalau disiplin Tuhan masih bentuk yang agak ringan. Ya. Masih agak ringan. Ya, Tuhan pakai seseorang untuk tegur kita, misalnya. Misalnya ada pembina, ada gembala, ada khotbah, ada kita diingatkan dari mana, gitu kan? Ini ya, Tuhan bisa memakai orang-orang sekeliling kita untuk menegur. Lalu kita anggap enteng. Ini nggak ada masalah lah. Ya. Ini saya tidak mau mempedulikannya. Nah, tapi Tuhan bilang jangan anggap enteng. Ya. Jangan anggap enteng. Ya. Karena kalau kita anggap enteng, berarti kita tidak belajar dan Tuhan bisa memperberat disiplinnya. Tapi di sisi lain juga kita jangan putus asa. Ya. Apa itu putus asa, saudara sama Tuhan? Ya, putus asa adalah ketika dia didisiplin, ya, mungkin dia merasa bahwa, Tuhan mendisiplin saya, maka berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Ya. Berarti Tuhan tidak sayang sama saya. Ya. Berarti Tuhan membenci saya, dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Justru kita dikasih penghiburan di sini. Kalau Tuhan mendisiplin kamu, berarti Tuhan mengasihi kamu. Ya. Dan memang pada saat disiplin itu diberikan, ayat-ayat selanjutnya berkata, ya kita berduka cita mungkin. Kita sedih. Ya, karena kita kena sesuatu, kita kena penderitaan. Ya, Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup kita. Ya. Dan kita bisa sedih. Ya. Tetapi jangan putus asa. Ya. Jangan putus asa. Ya. Melainkan justru punya pengharapan, Tuhan, ya, ternyata Engkau mengasihi aku. Dan kalau aku meresponi Engkau, aku kembali ke jalanmu, maka ini berarti Engkau akan memberkati aku. Engkau akan memberkati aku. Oke. Nah, karena waktu, kita akan singkat saja dan masuk ke poin yang keempat di sini ya. Jadi kita sudah melihat perspektif tentang derita, prinsip ya, tentang disiplin, pendirian terhadap disiplin, dan yang terakhir sekali adalah produk dari disiplin. Produk dari disiplin. Apa hasil dari disiplin yang Tuhan inginkan? Dan itu ada di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Di sini ya, ayat yang ke-10 dan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Produk yang pertama dari disiplin Tuhan adalah bahwa kita menjadi hidup lebih kudus. Ya. Ini tujuannya. Tujuan Tuhan mendisiplin kita adalah supaya kita meninggalkan dosa, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, untuk membentuk karakter kita yang semakin kudus lagi. Karena Tuhan sudah menguduskan kita secara posisi. Tuhan sudah angkat kita sebagai anak.
Dan Tuhan mau kita bertindak seperti anaknya. Nggak boleh kita kemana-mana bilang, saya anak Tuhan, tapi kita mempermalukan nama Tuhan. Dengan tindak tanduk kita. Dan Tuhan bilang, oh enggak. Saya akan bereskan kamu. Kalau kamu benar anak, saya akan bereskan kamu. Ya. Kalau kita bukan anak, ya Tuhan bilang, ya silakanlah. Kamu mau jadi apa juga terserah. Tapi kita mendapat bagian dari kekudusannya. Hidup kita makin kudus. Ini tujuan Tuhan. Oleh karena itu disiplin Tuhan terjadi ketika kita berdosa. Ya. Selain itu apa lagi, saudara Tuhan? Ayat ke-11. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan apa di sini? Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Maka ketika kita didisiplin oleh Tuhan dan kita menanggapinya dengan baik dan kita kembali kepada Tuhan, kita beroleh, katanya di sini, buah apa? Buah kebenaran yang menghasilkan damai. Ya. Maka hidup kita dicirikan dengan hidup yang saleh. Kebenaran di sini bukan aletheia ya, tapi dikaiosune, maksudnya tindakan yang benar. Hidup kita dicirikan dengan tindakan-tindakan yang benar. Dan itu membawa damai. Damai dalam hati kita, karena kita tahu kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara, kita tidak kehilangan keselamatan ketika kita jatuh dalam dosa. Ya. Namun kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan keakraban kita dengan Tuhan. Kita kehilangan sukacita kita dengan Tuhan. Kita kehilangan rasa dekat kita, di mana kalau kita dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, kita bisa bicara dengan begitu eratnya dengan Tuhan kita. Dan kalau kita di dalam dosa, kita kehilangan semua itu. Kita tidak punya lagi kedekatan dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah pernah dekat dengan Tuhan, akan terasa sekali, aduh, nggak enak kalau kita sepertinya ada jarak dengan Tuhan. Tetapi kalau kita didisiplin oleh Tuhan, hasilnya adalah supaya kita mendapatkan lagi damai itu, persekutuan itu dengan Tuhan, yang begitu indah dalam hidup kita sehingga kita dituntun hari lepas hari. Oleh karena itu, jangan kita anggap enteng, jangan kita putus asa, tapi kita bersabar di dalam penderitaan apapun yang kita alami, karena penderitaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Penderitaan itu tentu Tuhan izinkan untuk sesuatu yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau begitu baik dan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau sungguh-sungguh bahkan memikirkan kebaikan kami sampai kepada disiplin kami, Tuhan. Engkau mengurus itu karena Engkau mengasihi kami. Dan memang saat kami menderita, kami tidak bersukacita mungkin pada saat itu. Namun ajar kami dengan perspektif yang benar, bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Dan kalau itu adalah suatu bentuk disiplin darimu, maka kami tahu bahwa itu akan mendatangkan buah yang baik. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, pimpin doa-doa kami setelah ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.